Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan, seorang saya Tuhan yang setia, yang luar biasa, yang selalu ingin memberi yang terbaik. Dan saat ini akan memberi yang terbaik melalui ibadah raya minggu saat ini. Oleh karena itu persiapkan hati seorang saya dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita sungguh-sungguh juga naikkan pujian penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan bertakhta di atas pujian penyembahan seorang saya. Hadirat urapan kuasa Tuhan, rasakan, alami dengan khairan luar biasa ajaib. Dan apapun kerinduan seorang saya, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Victorious Family. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Harapan kami senantiasa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara disehat-sehatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita akan sembah Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat keberadaan kami hari ini. Kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap pujian kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami buat segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih. Oleh sebab itu urapi kami, bahkan urapi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah dimanapun mereka berada mendengarkan ibadah ini. Kami percaya bahwa ibadah ini mengandung berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, pengurapan-Mu turun atas hidup kami dan jemaat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, percayalah bahwa Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di saat jemaat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, saudara. Kita percaya bahwa Dia Raja di atas segala raja memerintah. Puji Tuhan, dan siapkan hati kita, saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan setiap hidupmu, hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kembali Anda dan saya kita telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui persekutuan yang indah di tempat ini. Dan Tuhan izinkan melalui Anda dan saya kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita dalam roh dan kebenaran, dan Dia telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan seorang saya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan rindu memberkati kita lebih jauh melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Anda dan saya menjadi tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini Bapa. Pada minggu pertama bulan Juni saat ini Bapa, kami berkumpul Tuhan melalui ibadah saat ini Bapa. Ibadah online, kami percaya Tuhan, Engkau heran luar biasa ajaib akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Engkau percayakan melalui kebenaran firman-Mu. Dan biar firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa memuliakan, meninggikan, mengagungkan Kau. Tapi terlebih itu melalui hidup kami, pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa. Pakai kami dengan heran luar biasa ajaib. Kami juga rindu Tuhan, Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih jemaat GB Victorious Family Ministry yang diberkati Tuhan karena luar biasa ajaib. Dia adalah kepala gereja saudara saya. Gereja ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan dia adalah gembala sidang agung saudara saya. Kalau Anda dan saya, rekan-rekan sekerja Tuhan, saya juga saat ini, hanya Tuhan percayakan untuk mengelola gereja Tuhan saat ini. Hanya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan, menjadi partner Tuhan Anda dan saya, melalui setiap kehidupan kekasih Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 9a, kita adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Kenapa anak saya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, dia yang memanggil, dia memilih, dia menetapkan saudara saya, Yohanes 15 ayat 16. Dia panggil, dia pilih, tetapkan anak saya untuk menerima karya keselamatan. Dia panggil, dia pilih, tetapkan saudara saya untuk menerima pengampunan daripada dia. Dan dia panggil, pilih, tetapkan saudara saya untuk ditetapkan menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. Dan dialah juga, ia akan mengutus saudara saya dengan khairan luar biasa ajaib. Sehingga dimanapun anak saya berada, dalam kondisi apapun, kita akan beda dengan orang-orang dunia. Supaya firman Tuhan dapat digenapkan Malaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Jemaat kekasih Tuhan, GB Victorious Family Ministry, sebagaimana visi yang Tuhan berikan, Victorious, Anda dan saya, keluar lebih daripada pemenang, bukan hanya sekali victory, waktu kita jadikan dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mati dan bangkit bersama dengan dia, tidak cukup sampai itu. Pasca Anda dan saya menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, dia menyertai seorang saya, kata firman Tuhan Matius 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai umatku, jemaatku, kekasih Tuhan, Anda dan saya, kapan? Selama-lamanya Anda dan saya, dia menyertai. Dia menyertai untuk apa? Supaya menyatakan bahwa dia Tuhan yang luar biasa ajaib ada dalam kehidupan saudara saya. Melalui apa? Melalui hidup saudara saya. Sehingga firman Tuhan digenapkan Kisah 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara saya. Di mana kita minggu kemarin dalam ibadah, saat itu pencurahan Roh Kudus saat itu. Dan saya materaikan imani percaya, itu telah tergenapkan dalam perjalanan kehidupan saya hari lepas hari. Waktu kita jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya mengingatkan ibadah kemarin, Anda dan saya, bahwa Anda dan saya adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Adalah jemaat yang Tuhan panggil, pilih, tetapkan secara khusus. Di mana juga dia bertanggung jawab dalam perjalanan kehidupan Anda. Untuk segala aspek kehidupan saudara saya. Dan dia juga akan memakai Anda dan saya yang dia tetapkan untuk apa? Diutus Anda dan saya. Untuk apa? Menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. Sehingga Matius 28 ayat 18, firman Tuhan, segala kuasa di surga dan di bumi. Alam maut ada di tangan Tuhan. Sambil apa? Mendekati saudara saya. Dan waktu Anda dan saya aminkan dalam nama Yesus. Matius 9:9b, terima terjadi sesuai iman. Iman yang bagaimana Anda dan saya, yang Tuhan dambakan, rindukan, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Sebab dia Tuhan yang luar biasa, Lukas 1 ayat 37. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Maka bagi dia tidak ada yang mustahil, itu telah termaterai dalam hidup saudara saya. Dan dia akan mengutus Anda dan saya. Itu yang dia katakan dalam Yohanes 15 ayat 16c. Dia akan mengutus Anda dan saya. Dalam saat ini, konteks ini, dia mengutus Anda dan saya. Bukan hanya sekedar menjadi murid-murid Tuhan, tapi dia mengutus anak saya untuk menjadi saksi Kristus. Yang luar biasa tadi dalam Kisah 1 ayat 8c. Anak saya menjadi saksi Kristus di mana? Yerusalem, dalam keluarga anak saya. Satu jiwa menerima Yesus, Kisah 16 ayat 31. Satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah tangga diselamatkan. Imani waktu Anda baca, Anda yakini, renungkan, hayati firman Tuhan itu. Dan punya kerinduan untuk firman Tuhan itu teraplikasikan dalam kehidupan saya. Maka apa yang Anda rindukan, dambakan, imani. Kata firman Tuhan Matius 9:9b, terima terjadi sesuai iman. Dan Tuhan akan mengenapkan. Bagi orang mengasihi dan mencintai, yang siap akan dipakai. Bahkan dia sedang mencari dengan khairan luar biasa aja. Dia berfirman, siapakah yang siap dipakai? Siapakah siap diutus? Dan Anda meresponi seperti yang saya katakan, Yesaya 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah aku. Dan Tuhan mencatat. Tuhan mengenapkan. Dia akan utus anak saya. Sehingga keluarga anak saya menjadi suatu perubahan yang luar biasa. Komunitas di mana Anda saya berada. Ada suatu perubahan. Karena ada anak Tuhan yang luar biasa. Ada di tempat komunitas di mana Tuhan tempatkan anak saya berada. Yakini, imani, percaya. Melalui hidup Anda, mereka akan melihat Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat hidup dalam kehidupan saudara saya. Tapi itu bisa tergenapkan kalau anak saya mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Yang Paulus katakan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kita semua menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu kembali apa? Firman Tuhan ini. Biasakan hidup dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya demikian perjalananmu akan jadi berhati-hati. Sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Di dalam mana? Dalam firman Tuhan. Perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Anak saya diluputkan dari mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, kebangkrutan, kemiskinan, keterpurukan, dari sampar, sakit, penyakit apapun juga. Apa? Karena ada firman yang hidup dalam hidup seorang saya. Siapakah firman itu? Dialah sang pencipta bumi, langit dan segala isinya, Mazmur 24 ayat 1, yang diam di dalamnya. Dialah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang ada dalam kehidupan saya. Ada dalam pikiran, ada dalam kehendak, ada dalam perilaku seorang saya. Dia yang menyertai anak saya dengan segala kuasa, otoritas, mandat dalam kehidupan seorang saya. Sebab anak saya tidak diciptakan sekedar menciptakan yang biasa-biasa. Kalau kita kembali flashback, Kejadian 1 ayat 26 dia berkata, mari kita ciptakan umat Tuhan. GBI Victorious Family Ministry, anak saya diciptakan segambar, serupa, sepeta dengan dia. Dan dia beri kuasa anak-anak saya. Makin segambar, makin serupa. Kuasanya makin nyata, makin jelas. Supaya apa? Berkuasa. Atas apa? Segala ciptaannya tadi dalam Mazmur 24 ayat 1 tuh. Segala ciptaannya. Apa? Burung di udara, ikan di air, dan seluruh binatang melata yang merayap di muka bumi. Anda telah diberi kuasa. Anda dan saya. Untuk segala ciptaan makhluk hidup ada dalam kehidupan saya. Bahkan yang lain, ciptaan yang lain. Yaitu bumi, langit, dan segala isinya. Anda dan saya. Bahkan dengan indahnya. Waktu dia ciptakan seorang saya Kejadian 2 ayat 7. Mari kita ciptakan. Ciptaan yang sesuai dengan konsep the blueprint daripada Bapa di surga. Dan waktu dia ciptakan anak saya Kejadian 2 ayat 7a. Maka dia lihat manusia itu belum seperti yang dia inginkan, manusia yang hidup. Baru dia hembuskan nafas Kejadian 2 ayat 7b. Baru dia katakan anak saya manusia yang hidup. Dan kehidupan itu dia tempatkan anak saya. Bukan di tempat-tempat yang biasa-biasa. Tapi yang luar biasa, yang tersedia luar biasa. Firman Tuhan katakan, Kejadian 2 ayat 15. Dia mengambil jemaat GBI Victorious Family Ministry. Ditempatkan di Taman Eden. Anda dan saya, yakini, imani, percaya. Surga ada dalam kehidupan rumah tangga saudara saya. Ada di komunitas saudara saya. Ada di mana saudara saya berada. Surga menyertai saudara saya. Karena dia tempatkan anak saya di surga. Kata firman Tuhan. Dan bahkan ditegaskan dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu di bumi. Seperti di surga. Anda menciptakan surga dalam rumah tangga Anda. Di tempat Anda berusaha, di tempat Anda bekerja. Di tempat komunitas di mana Tuhan tempatkan anak saya berada. Bukan hal-hal yang akan membawa perpecahan. Membawa keresahan. Membawa ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Tapi di mana Anda berada, orang ada rasa damai, sejahtera, sukacita. Orang akan rasa diberkati. Orang akan bersukacita kehadiran Anda. Karena mereka lihat Kristus yang ada. Anda menggambarkan nyata saat itu. Dan kuasa itu diberikan. Waktu dia tempatkan anak saya di surga. Kata firman Tuhan saat itu dalam Kejadian 2 ayat 15. Ditempatkan di Taman Eden. Yang menggambarkan segala sesuatu diperuntukkan, dipersiapkan bagi saudara saya. Kita hidup di perbadanani berkat. Wow, luar biasa. Semua telah terpenuhi. Tinggal Anda dan saya menikmati. Tapi Tuhan katakan, Kejadian 2 ayat 15b, Anda dan saya tempatkan di Taman Eden untuk apa? Bukan untuk merusak, tapi untuk memelihara, menjaga, dan mengusahakan. Seperti Tuhan izinkan saat ini. Gereja Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu saat ini. Untuk apa? Mengusahakan. Jadi memelihara, menjaga. Umat Tuhan yang terhisap dalam GBI Victorious Family Ministry. Dia adalah tetap jemaat. Anda dan saya adalah jemaatnya Tuhan. Bukan jemaat GBI Victorious Family dalam pengembangan. Saya hanya sebagai pengelola yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan berikan mandat, otoritas. Menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Keluarga Anda dan saya juga. Tuhan titipkan. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, siapapun yang ada dalam rumah tangga anak saya. Tuhan berikan untuk Anda mengelola, jaga, merawat, memelihara dengan baik.
terpulang saudara saya bagaimana kita meresponinya. Apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau Anda berjalan dalam kehendak keinginan Tuhan, yakini, imani, percaya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari. Baru Yosua 1 ayat 8c, Alkitab berkata, perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Karena kita juga diluputkan dari mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, dari sampar, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tapi itu harus tetap konsisten Anda dan saya. Terus dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Melalui gereja Tuhan. Kita terus memberi, lakukan, kerjakan. Apa yang harus kita beri, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tuhan melihat. Masihkah Anda dan saya hanya sekedar melekat dengan segala sesuatu yang Anda rasanya itu suatu kenikmatan. Itu suatu hal yang menyenangkan bagi saudara saya. Tidak salah. Tuhan tidak larang Anda dan saya menikmati, mengumpulkan sebanyak mungkin dan sebagainya. Tapi semua juga itu titipan. Tuhan melihat bagaimana Anda. Masihkah Anda dan saya terus melekat dengan apa yang Anda sukai, apa yang ada sekitar kehidupan saudara saya. Apa hati kita melekat dengan Tuhan. Ini justru makan suatu ujian. Jadi bagi kita, kalau kita sangat diberkati, puji Tuhan. Tapi sebagai kawan rekan sekerja Tuhan, menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan, Tuhan inginkan juga melalui hidup anak saya, untuk kita mempunyai suatu kepedulian. Seperti Tuhan peduli dalam kehidupan saya, Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saya, Tuhan inginkan juga anak saya, bukan hanya lingkungan Anda, bukan hanya dalam keluarga Anda, tapi juga bagi orang-orang sekitar Anda dan saya dan sebagainya. Dan gereja Tuhan ini kami lakukan, kerjakan. Bahkan dengan penuh keterbatasan kekurangan, kami terus berusaha semaksimal mungkin, optimal mungkin untuk lakukan. Seperti pelayanan online saat ini. Terus kami jalankan. Bahkan rasanya tidak ada hari yang kita lewatkan tanpa pemberitaan firman Tuhan. Melalui kesaksian, melalui pelayanan apapun juga. Sebab inilah kesempatan terakhir bagi saudara saya. Untuk dapat kita memberikan, untuk kita dapat lakukan, untuk kita dapat kita kerjakan, untuk dapat kita perbuat. Tapi semua dengan satu motivasi, hanya untuk Tuhan. Kalau 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, kerjakan, perbuat, lakukanlah semata-mata hanya oleh karena Dia, tidak ada yang lain lagi. Tidak ada motivasi yang lain lagi. Lakukan, kerjakan, perbuat semua untuk Dia. Kita memberi untuk Dia, kita melakukan, mengerjakan, untuk memberikan juga bantuan dan sebagainya. Semua sesuai apa yang Tuhan kehendaki inginkan. Bukan apa yang kita kehendaki inginkan dan sebagainya. Tidak ada motivasi yang lain pun. Bukan hanya sekedar untuk dilihat orang. Hanya sekedar untuk kesenangan Anda dan saya. Tapi usahakan untuk kesenangan Tuhan. Dan Tuhan senang kalau Anda dan saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Apapun profesi Anda dan saya, dia katakan 1 Korintus 3 ayat 9b, menjadi ladangnya Tuhan. Kalau apa yang sedang Anda kerjakan, Anda katakan, wah sekarang ini udah rasanya nggak tren lagi, udah nggak mungkin lagi dan sebagainya. Selama Tuhan menyertai dan selama Tuhan ada bersama-sama, Dia tidak pernah kekurangan akal untuk sanggup mampu menolong memberkati saudara saya. Dia telah membuktikan melalui tangan Musa membawa bangsa umat pilihannya 2 juta orang di padang gurun, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tidak bisa bercocok tanam. Ya, cuacanya begitu ekstrim siang dan malam. Tapi Tuhan tidak kekurangan akal untuk menolong dan memberkati dan melindungi umatnya. Siang hari ada tiang awan. Mereka tidak kepanasan. Pada malam hari mereka tidak kedinginan, ada tiang api. Tapi waktu tiang awan dan tiang api berjalan, anak Tuhan tidak hanya menonton dan melihat, atau terus ada di tenda, waktu sedang tidur enak nyenyak dan sebagainya. Harus melangkah dan bertindak. Apa yang Dia kehendaki inginkan, Anda berjalan dengan sesuai apa yang Dia inginkan. Dia katakan Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan Dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi masa depan saudara terbuka dengan khairan luar biasa ajaib. Saat ini juga Anda dan saya dalam keadaan kondisi apapun juga yang pemerintah sampaikan, katakan bagi saudara saya, silakan aja. Anda tidak akan usah kaget dan sebagainya. Anda tetap patuh, taat, dan setia. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebab pemerintah, Roma 13 ayat 1, adalah wakil Allah di dunia ini. Untuk Anda dan saya. Tetap berjalan dalam koridor yang Tuhan telah tetapkan, gariskan. Dan Anda dan saya tidak akan terkecoh.
anak saya tidak akan ragu untuk apapun juga. Sebab perlindungan penyertaan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan dia perintahkan malaikat Tuhan, Mazmur 1 ayat 11, dia perintahkan untuk malaikat Tuhan untuk menjaga langkah kaki kekasih-kasih Tuhan jemaat GBI Victorious Family Ministry dimanapun anak saya berada. Untuk menjaga dan meluputkan anak saya dari mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian, kekecewaan, kepahitan, apapun juga. Itu janji firman Tuhan. Bagi kita yang mengasihi, yang berharap, bergantung, dan percaya pada dia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah anak saya. Kenapa? Kita mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Jadi sangat amat sederhana. Asal Anda konsumsi hidup Anda dan saya terus dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan mengguidance Anda dan saya. Firman Tuhan yang akan menuntun dan membawa anak saya. Dan firman Tuhan menuntun membawa anak saya kemana? Ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Mazmur 24 ayat 1. Itu janji firman Tuhan bagi saudara saya. Sekalipun kita berjalan lembah-lembah bayang-bayang maut, tapi tongkat dan gada Allah menyertai saudara saya. Apa yang kita ragukan, khawatirkan lagi? Ada perlindungan yang luar biasa. Anda dan saya. Dan dia tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati saudara saya. Untuk apapun juga. Dia tahu persis. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab kerinduan dambaan saudara saya. Tapi tentu bukan pada waktu saudara saya. Pada waktunya Tuhan. Pengantar 3 ayat 11a. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan rindu menolong, Tuhan rindu memberkati. Sebab itu janji Tuhan. Dia selalu ingin memberkati saudara saya dengan heran luar biasa saja. Karena dia datang untuk memberi hidup. Yohanes 10 ayat 10b. Dan hidup yang berlimpahan di dalam Kristus Yesus. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Mari kita saat ini sebelum kembali menerima berkat daripada Tuhan, firman Tuhan menegaskan 1 Petrus 3 ayat 9b, 2 Petrus 3 ayat 9b, hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk apa? Memperoleh berkat. Lakukan firman Tuhan itu. Dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan memberkati kita dengan heran luar biasa jahat. Gereja Tuhan, Anda dan saya yang terhisap di dalam gereja Tuhan. Dialah kepala gereja saudara saya, dialah gembala sidang saudara saya, dan kita hanya sebagai pelaksana, sebagai pengelola yang Tuhan percayakan. Dan dia tidak pernah kekurangan akal untuk menolong, meluputkan, memberkati, menjaga, memelihara saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita persiapkan badan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Mungkin kekasih Tuhan di tempat Anda masing-masing saat ini tidak menyiapkan roti yang tidak beragi, tapi ada mungkin kue, biskuit dan sebagainya dengan iman. Mungkin juga Anda dan saya tidak mempunyai anggur, tapi Anda ada sirup, ada teh, imani percaya. Itu merupakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk saudara saya. Itu merupakan darah Yesus yang tertumpah untuk saudara saya. Untuk pemulihan dan pengampunan dosa saudara saya. Mari, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami imani percaya. Melalui tubuh dan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Saat itu segala kutuk, sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dosa, semua yang tidak berkenan berlalu dalam kehidupan kami. Tapi waktu kami menerima tubuh dan darah Yesus, kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
Baik kekasih yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan, sebab pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Firman Tuhan berkata, bagi seorang saya yang percaya, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, dimanapun Anda saya berada, Markus 9:23, tidak ada yang mustahil. Yakini, imani, percaya. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Matius 9:29b. Kalau kita beriman dalam Kristus, ada kesembuhan, maka terjadilah sesuai imanmu. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Mungkin saat ini lebih dari satu tempat. Anda imani percaya, sanak famili keluargamu yang terbaring dimanapun mereka berada. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yakini, imani, percaya, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman percaya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kami tahu canlah darah Yesus yang tertumpah oleh karena kelemahan, kekurangan, dosa seorang saya. Dan mengingatkan dia telah datang menjadi manusia. Mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu dengan iman kita juga matikan setiap kelemahan dan dosa saya bersama Kristus Yesus dalam karya salib Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya. Tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Dia yang telah mati bersama seorang saya. Dia juga bangkit supaya Anda dan saya masuk dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dan dia telah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara seorang saya. Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat seorang saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan dia saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kekasih-kasih anak-anak Tuhan. Anda dan saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang kembali. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi Anda dan saya, kekasih anak Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan kita yang digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Siap saat itu. Waktu sangkakala itu dibunyikan Tesalonika 4 ayat 16. Malaikat Allah berseru dan sangkakala dibunyikan. Anak saya sebagai malaikat-malaikat Tuhan saat itu. Dan kita sebagai mempelai pengantin wanita saat itu. Sangkakala dibunyikan, maka kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Akan nyongsong Kristus Yesus di awan-awan kemuliaan. Sebagai mempelai pengantin pria dan kita mempelai pengantin wanita. Dipersunting oleh Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Kita makan seperjamuan dengannya muka ketemu muka. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Sambut kuasa, kasih, mujizat, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus.
Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, masa depan kami terbuka dengan khairan luar biasa ajaib hanya dalam nama Yesus. Kami tak berdoa dan mengucap syukur. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu. Kami tidak pernah akan sanggup mampu membalas. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan dalam pertolongan karya kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memberi hidup kami yang kudus dan berkenan. Bila itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami berharap bahwa jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang dapat kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Biarlah hidup kami bawa kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang wangi di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, apa yang kami lakukan biar Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih sebagai gembala jemaat yang Tuhan titipkan. Melalui setiap persembahan kekasih Tuhan, apapun yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat dengan segenap hati. Tuhan akan memperhitungkan dengan khairan luar biasa saja. Bahkan Dia berfirman, segelas air putih yang kau berikan bagi hambaku, maka Tuhan yang akan berhutang, bukan hambanya. Wow, luar biasa. Kalau Anda renungkan hayati firman Tuhan. Dan setiap pemberian Anda dan saya tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58d. Yakini, imani, percaya. Dia akan balaskan dengan khairan luar biasa aja. Hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati dengan khairan luar biasa aja. Dalam nama Yesus. Dan Bapa, biarlah Engkau terus berikan hikmat bagi kami. Gerejamu Tuhan. Untuk setiap persembahan kekasih anak Tuhan. Dapat dipergunakan seoptimal mungkin. Bagi hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Melalui wadah gereja Tuhan. GBI Victorious Family Ministry. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sebagai hamba-Mu Bapak, hamba sekali lagi mohon dan mintakan Bapak. Biarlah setiap tangan-tangan yang Engkau telah percayakan menjadi saluran berkat. Engkau pelihara hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Masa depan kekasih-kasih Tuhan. Diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Kami rindu, kami semua menjadi alat kawan rekan sekerja Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah terlalu amat dekat ini Bapak. Kehadiran-Mu segera ada di depan mata kami. Itulah iman percaya kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin.
Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih, ibadah sudah selesai dan kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam beribadah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Name above all name, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, we'll see how great. Oh, we see how great is our God. Oh, we'll see. Oh, we see how great is our God.